Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik umat sekalian, rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita kembali dipertemukan di halaqah Google Meet ini untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Baik, ummahat sekalian, sekarang bisa buka halaman 24 ya. Terakhir kemarin di sini ya, di halaman 24 ya. Baik, di halaman 24 ini ada percakapan antara al-mudarris, seorang guru, dengan Muhammadun, ya, dengan Muhammad. Ya, guru dengan Muhammad. Baik, saya bacakan terlebih dahulu percakapannya. Kemarin sebenarnya udah kita review sedikit lagi ya. Karena belum tuntas semua kaidah yang kita bahas di percakapan ini. Baru satu kemarin ya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu percakapannya. Baik, si guru bertanya, min aina anta? Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Guru kemudian bertanya lagi, wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Ya, wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Huwa minas Sini. Ya, dia dari Cina. Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana si Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar. Aina zahaba? Kemana perginya? Zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun? Dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Baik, kemarin kita sebutkan satu kaidah yang terkandung di percakapan ini, yaitu kaidah tentang mabni dan mu'rab ya. Tentang mabni dan mu'rab. Mabni, sebagaimana yang kita ketahui, dia adalah kata yang akhirnya tidak mengalami perubahan. Ya, kita tahu dalam bahasa Arab, ya, di antara keunikan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang lain, ya, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya perubahan kondisi akhir. Ya, perubahan kondisi akhir suatu kata. Kata-kata kondisi akhirnya ini bisa berubah, ya. Seperti al-baitu bisa berubah jadi al-baiti, bisa berubah jadi al-baita, ya. Al-masjidu bisa berubah jadi al-masjidi, bisa berubah jadi al-masjida. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Ya, di bahasa kita nggak ada. Ya, roti misalnya. Di bahasa kita roti nggak bisa jadi rotu, nggak bisa jadi rota, ya. Nggak akan berubah. Tetap di bahasa kita itu tetap. Dalam bahasa Arab, kata umumnya itu bisa berubah-ubah tergantung kondisinya. Al-baitu, al-baiti, al-baita. Atau yang ditanwin, misalnya kitabun, kitabin, kitaban. Bisa berubah-ubah, harokatnya berubah-ubah. Ya. Nah, yang berubah-ubah ini dalam bahasa Arab disebut dengan mu'rab.
Ya, kata yang mengalami perubahan. Ya, kata yang mengalami perubahan dalam bahasa Arab disebut dengan mu'rab. Ya. Adapun yang tidak mengalami perubahan seperti kata dalam bahasa Indonesia, tidak akan berubah. Ya, ini disebut dengan mabni. Ya, mabni. Jadi mabni itu tidak kata dalam bahasa Arab yang tidak mengalami perubahan, tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah apa-apa, tidak bisa dikurangi. Pokoknya dia begitu. Ya, begitu seterusnya. Sampai hari kiamat dia begitu terus, tidak akan berubah-ubah. Ya, seperti kata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, buku tetap buku selamanya, nggak akan berubah jadi buka ya, atau buki. Pokoknya dia tetap begitu, sama. Ya, kata yang mabni itu sama seperti kata-kata dalam bahasa kita. Di bahasa Indonesia itu kata mabni semuanya, tidak mengalami perubahan. Nah, ada beberapa kata yang tidak mengalami perubahan ya dalam bahasa Arab, yaitu disebut dengan kata yang mabni. Di antaranya adalah kata aina, ya, kata aina. Coba perhatikan di sini teman-teman, si guru ini bertanya, min aina anta, dari mana kamu? Ya, di sini kata aina didahului oleh kata min. Ya, kita tahu sebelumnya sudah kita pelajari min adalah salah satu di antara huruf jar yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur atau diakhiri dengan harakat kasrah. Contoh, perhatikan di yang paling atas ya, al-baitu, ini yang paling atas nih. Tulisan yang paling atas sebelum percakapan. Al-baitu kemasukan min menjadi minal baiti, menjadi majrur, menjadi kasrah akhirnya karena ada min. Nah, kembali lagi ke percakapan, min aina. Mestinya kan min aini ya. Karena min ini adalah huruf jar. Kenapa di sini tetap min aina? Jawabnya karena aina adalah kata yang mabni. Ya, jadi dia nggak mempan. Dimasuki huruf jar tetap begitu. Nggak akan mengalami perubahan. Jadi aina mau dimasuki huruf jar, tidak dimasuki huruf jar, tetap saja aina. Nggak akan berubah. Ini yang dimaksud dengan kata yang mabni. Ya. Min aina anta, dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal yabani, saya dari Jepang. Perhatikan kata al-yaban ketika dimasukkan min menjadi minal yabani. Asalnya di al-yabanu. Asalnya al-yabanu. Masukkan min menjadi minal yabani. Menunjukkan bahwa al-yabanu bukan mabni. Ya, dia tidak mabni. Kalau tidak mabni berarti dia adalah mu'rab. Ya. Jadi kata dilihat dari sisi apakah dia perubahan akhir, apakah dia mengalami perubahan pada akhirnya, ya bisa berubah kondisi akhirnya atau tidak, terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama bisa mengalami perubahan. Ya, ini disebut dengan mu'rab. Yang kedua tidak mengalami perubahan selamanya. Dia begitu terus, itu disebut dengan mabni. Ya. Nah, untuk mengetahui ini mabni dan mu'rab, nah ini nggak ada rumusnya, teman-teman. Nggak ada rumusnya. Kata yang mabni itu hmm, kita tahu ini mabni karena dikasih tahu, gitu ya. Nggak ada rumusnya. Wah, ada cirinya apa gitu? Apakah bertanwin atau apa? Nggak ada. Ya, paling ciri yang paling kelihatan hurufnya sedikit. Ya, hurufnya biasanya satu huruf, dua huruf atau tiga huruf. Umumnya mabni itu nggak banyak hurufnya. Ya, nggak seperti al yabanu, panjang banget tuh. Nah, itu umumnya kalau kata yang panjang begitu mu'rab. Ya. Tapi nggak semua kata yang pendek ya terdiri dari misalnya dua huruf. Itu mabni, nggak selalu. Ya, misalnya kata famun, famun artinya mulut, dia mu'rab. Famun bisa famin, bisa faman. Atau akhun. Akhun artinya saudara. Akhun, akhin, akhon. Padahal cuma dua huruf. Ya. Jadi memang nggak ada rumusnya di sini. Ya, nggak bisa kita ketahui ketika awal kita berjumpa suatu kata,
kemudian kita langsung bisa mengetahui, kita nggak bisa langsung mengetahui kata ini mu'rab ataukah mabni. Umumnya kata itu mu'rab, tapi ketika orang Arab ya membacanya misalnya atau memperlakukannya kondisi akhirnya dia tidak berubah-ubah, berarti dia mabni gitu ya. Jadi kita ngikuti kebiasaan mereka, kebiasaannya orang Arab. Nah, orang Arab ketika membaca ini nggak pernah mengubahnya jadi majrur gitu. Aina ketika dimasukkan min, mereka nggak pernah membaca min aini. Dari sini kita bisa tahu, oh aina itu berarti mabni. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kemudian si guru bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Wa minas sini, dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana si Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Lihat model pertanyaannya sama, cuma orangnya aja yang beda. Dari mana kamu, dari mana Ammar, dari mana Hamid, model nanyanya sama, min aina, min aina, min aina. Ya. Kemudian jawabannya juga model jawabannya sama, cuma beda nama negaranya aja. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Wa minas Sini, dia dari Cina. Huwa minal Hindi, dia dari India. Jadi ini pertanyaan dan jawaban dengan pola yang sama. Nah, di sini penulis seperti seolah-olah tuh ngasih tahu, kalau mau bertanya dari mana, itu cara nanyanya gini. Min aina, min aina, min aina. Min aina artinya dari mana. Nah, tinggal diganti aja tuh, dari mana kamu, dari mana Ammar, dari mana Hamid. Nah, jawabnya saya dari Jepang, ya kayak gitu cara jawabnya. Ana minal Yabani, dia dari Cina. Huwa minas Sini, dia dari India. Huwa minal Hindi. Nah, kalau dianya perempuan berarti hiya minal Hindi. Begitu model pertanyaan dan jawabannya seperti itu ya. Baik, kemudian perhatikan di sini si guru bertanya lagi, aina Abbasun, ya, di mana Abbas? Muhammad menjawab. Nah, Muhammad menjawab dengan sangat ringkas ya, 3 huruf. Kharaja. Kharaja artinya keluar. Kharaja artinya keluar. Nah, di sini kita mulai mengenal kata kerja ya, teman-teman ya. Ada kata kharaja di sini, keluar. Keluar itu kan kata kerja. Aktivitas, pekerjaan. Kata yang mengandung makna pekerjaan atau aktivitas. Itu yang disebut dengan kata kerja, atau dalam bahasa Arab kata kerja ini disebut atau diistilahkan dengan istilah fi'il. Ya, namanya fi'il. Nah, teman-teman boleh catat tuh istilah-istilah itu ya. Ya. Fi'il itu adalah kata kerja, kata yang mengandung makna pekerjaan atau aktivitas. Ya, seperti apa? Banyak ya. Seperti keluar, masuk, makan, minum, tidur, membaca, menulis, bengong itu pekerjaan itu ya, meskipun dia nggak ngapa-ngapain ya. Bengong, dia tetap kata kerja ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab, nah kata kerja ini ada banyak macamnya. Ya, ada banyak macamnya. Tapi di sini kita baru mempelajari satu jenis dari kata kerja. Ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kata kerja ini berbeda dengan kata-kata pada umumnya. Ya, kalau sebelumnya kan kita pelajari kata benda ya, ada masjid, ya, kemudian ada meja, ada pintu. Nah, kata kerja ini ya, di antara kekhususan yang dia miliki daripada kata-kata lain, kata kerja itu selalu terikat dengan waktu. Ya, terikat dengan waktu. Ada waktunya. Itu kata kerja. Sehingga
pekerjaan ini bisa ditanya dengan pertanyaan kapan. Karena waktu ya. Kalau dikatakan keluar, bisa ditanya kapan keluarnya. Ah, berarti itu kata kerja. Keluar itu kalau bisa ditanya dengan pertanyaan kapan, berarti itu kata kerja. Makan, kata kerja atau bukan? Coba aja cek. Bisa nggak ditanya kapan makannya? Bisa, bisa ditanya. Tapi kalau pulpen, coba tanya pakai pertanyaan kapan? Kapan pulpennya? Ah, nggak cocok. Ya, berarti dia bukan kata kerja. Nah, kenapa? Karena kata kerja selalu terikat dengan waktu. Ya, kata kerja selalu terikat dengan waktu. Baik, di sini sebentar. Saya kasih catatan ya. Sini. Biar jelas, teman-teman ya. Saya pakai notepad aja deh, biar simple. Perhatikan di sini teman-teman, kata kerja atau disebut dengan fiil. Kelihatan nggak nih? Share screen-nya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh diinfokan. Kecil, kelihatan tapi kecil. Kelihatan tapi kecil. Oke, ya. Saya gedein kalau gitu. Kelihatan jelas? Jelas, Ustaz. Sudah Ustaz, jelas. Jelas ya. Nah, kata kerja atau disebut dengan fiil adalah kata yang mengandung makna aktivitas atau pekerjaan. Jadi mengandung makna pekerjaan. Mengandung makna pekerjaan atau aktivitas. Seperti contohnya apa? Makan, minum, apa aja. Keluar termasuk ya. Dan ia selalu terikat dengan waktu. Dan selalu terikat dengan waktu, berkaitan dengan waktu selalu ya. Dan kita tahu bahwa waktu terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam waktu ya. Nah, yang pertama waktu lampau. Yang kedua waktu sekarang. Yang ketiga waktu akan datang. Jadi ada tiga waktu. Waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Ya. Jadi pekerjaan kita ambil contoh misalnya kata keluar. Ada kata keluar. Nah, kalau pekerjaan ini dikerjakan di waktu lampau, maka kita katakan sudah keluar. Sudah keluar berarti sudah lewat. Sudah lampau, sudah lewat, sudah keluar. Ya. Kalau dikerjakan di waktu sekarang, sedang keluar. Di waktu sekarang, sedang keluar. Kalau dikatakan sedang keluar, berarti sekarang nih. Kalau sudah keluar, berarti sudah tadi. Sudah nggak mengerjakan lagi, sudah tadi, sudah selesai. Ya. Waktu sekarang, itu sedang keluar. Kalau waktu akan datang, akan keluar. Akan keluar berarti nanti dikerjakannya nanti. Ya, akan keluar. Sekarang sudah dikerjakan belum? Belum. Ya, karena bahasanya tuh nanti ya, atau akan keluar gitu ya. Akan keluar berarti akan dikerjakan. Jadi ada tiga jenis waktu di sini. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Nah, khoroja yang ada pada buku ini tadi, di mana Abbas ya, di mana Abbas, di mana si Abbas, aina Abbasun, tadi si Muhammad menjawabnya khoroja. Khoroja itu keluar. Keluar yang mana?
apakah telah keluar ataukah sedang keluar ataukah akan keluar? Jawabnya yang pertama, yang waktu lampau. Ya. Jadi kata kharaja itu diartikan dia telah keluar. Itu artinya. Bukan sedang keluar atau akan keluar, tapi sudah keluar. Ya. Sudah lewat. Ya, sudah selesai. Jadi kata kerja yang kita pelajari sekarang di sini adalah kata kerja yang dikerjakan di waktu lampau. Atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il madhi. Ya, namanya fi'il madhi. Fi'il kata kerja, madhi artinya lampau. Kata kerja yang dilakukan di waktu lampau. Jadi kalau mau diterjemahkan kharaja itu, kalau mau lebih bagus terjemahannya bukan cuma keluar gitu. Karena kalau keluar ini ambigu nih. Ada 3 kemungkinan. Keluar itu apakah sudah keluar, ataukah sedang keluar, atau akan keluar. Yang mana nih yang benar? Nah, jadi kharaja itu lebih cocok diterjemahkan telah keluar atau sudah keluar, sudah lewat. Ya, sudah tidak dikerjakan lagi sekarang. Ya, seperti itu. Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah fiilnya namanya fiil madhi. Kata kerja yang dilakukan di waktu lampau. Bahkan sampai jilid 1 selesai, kata kerja yang akan kita pelajari ini kata kerja bentuk lampau semua. Karena yang waktu sekarang, waktu akan datang, ini akan dibahas di jilid 2. Durusul Lughah jilid 2 itu nanti akan mempelajari kata kerja bentuk sekarang atau kata kerja bentuk akan datang. Yang sekarang kita pelajari dan seterusnya sampai selesai buku ini, jilid 1. Buku Durusul Lughah jilid 1, maka yang kita pelajari kata kerjanya, kata kerja yang dilakukan di waktu lampau atau disebut dengan fi'il madhi. Ya, cirinya fi'il madhi itu gampang teman-teman. Biasanya dia terdiri dari 3 huruf fathah semuanya. Ya. Biasanya terdiri dari 3 huruf semuanya fathah. Saya katakan biasanya karena memang seringnya begitu. Nanti ada kita temui fi'il madhi enggak semuanya fathah. Ada yang fathah kasroh fathah, ada yang fathah dhammah fathah, tapi umumnya fathah semua. Ya, yang kita pelajari ini yang fathah semua. Ya. Kharaja itu fathah semua, 3 huruf fathah semuanya. Nah, itu ciri dari kata kerja ya. Baik, saya balikin lagi. Nah, lihat di sini teman-teman, kembali lagi kita ya. Si guru ini bertanya, Aina Abbasun? Di mana Abbas? Nah, Muhammad menjawab, kharaja. Kharaja. 3 huruf fathah semua. Ini kata kerja bentuk lampau. Artinya dia sudah keluar. Nah, sebenarnya kalau kita buka kamus, kata kharaja, cari di kamus bahasa Arab itu artinya keluar. Keluar gitu aja. Tapi keluar ini kan ada 3 kemungkinan. Ya. Sudah keluar, sedang keluar, atau akan keluar. Yang mana nih yang benar? Kharaja artinya sudah keluar. Kalau saya terjemahkan sedang keluar, salah. Salah. 100% salah. Ya. Akan keluar, salah. Salah. Akan keluar lain lagi nanti. Ya. Bahasa Arabnya bukan kharaja. Ya, kharaja itu keluar, tapi keluarnya sudah dilakukan, sudah selesai. Ya, itu namanya fi'il madhi. Kalau di bahasa Inggris namanya past tense, ya. Past tense, bentuk lampau. Ya, bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Paham ya?
Nah, ini kharaja. Cirinya 3 huruf fathah semua. Lihat aja tuh, kharaja, fathah semuanya. Nah, maka di sini kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an misalnya, terus kita temui ada 3 huruf pas kita lagi baca, terus kita ketemu dengan kata yang terdiri dari 3 huruf, kemudian dia semuanya fathah. Nah, curigai ini adalah kata kerja. Nah, curigai ini 90% ini kata kerja. Ya. Contoh di surat yang ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan di situ ada kata khalaqa. 3 huruf fathah semua. Khalaqal insana min 'alaq. 3 huruf fathah semua. Khalaqa. Kalau buka mushaf terjemahan, khalaqa artinya menciptakan. Kata kerja. Ya, khalaqa menciptakan. Kharaja keluar. Ya, begitu ya. Jadi bisa keciri itu. Ya, kata kerja. Nah, kata kerja bentuk lampau itu umumnya terdiri 3 huruf fathah semua. Baik, kemudian kita lanjut ya. Si guru ini kemudian bertanya lagi, aina zahaba. Aina kemana artinya ya? Zahaba, perhatikan di sini. Zahaba 3 huruf fathah semua. Berarti ini kata kerja. Zahaba artinya pergi. Nah, sedang pergi, telah pergi, atau akan pergi. Sudah pergi ya, sudah pergi ya. Sudah pergi atau telah pergi. Ini kata kerja bentuk lampau semuanya. Ya, aina zahaba, kemana dia pergi, maksudnya telah pergi. Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri, dia telah pergi. Nah, lihat nerjemahin kata zahaba itu dengan 3 kata. Dia telah pergi. Nah, ilal mudiri, ke kepala sekolah. Ya. Al-mudiri kenapa akhirnya kasroh? Al-mudiri enggak al-mudiru, karena ada huruf jar yaitu ila. Ingat ya, huruf jar ini adalah huruf yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Ya, sehingga ini terjemahkan zahaba ilal mudiri, terjemahannya dia telah pergi ke kepala sekolah. Panjangan terjemahannya daripada teks Arabnya. Ya. Teks Arab singkat. Zahaba ilal mudir. Berapa kata? 3 kata. Zahaba ila al-mudir. Kalau diterjemahkan, dia telah pergi ke kepala sekolah. 6. Ya, 6 kata. Nah, dari sini kita tahu kenapa buku-buku terjemahan lebih tebal daripada kitab aslinya. Ya. Karena itu ketika diterjemahkan butuh kata yang banyak gitu ya untuk bisa mewakili makna asli dari kata tersebut. Ya, kalau cuma diterjemahkan zahaba, pergi. Ya, siapa yang pergi? Dia. Perginya kapan? Ya telah pergi. Nah, biar jelas gitu ya. Makanya dibanyakin katanya untuk memperjelas maknanya supaya tidak disalahpahami. Kalau dalam bahasa Arab, zahaba nggak akan disalahpahami nih. Zahaba udah pasti udah pasti sudah pergi. Nggak mungkin diartikan atau dimaknai, difahami sedang atau akan pergi, enggak. Sudah, artinya sudah pergi. Nah, begitu ya. Saya punya kemarin itu dikasih hadiah ya. Kasih hadiah saya terjemahan kitab tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Terus saya punya kitab Arabnya 1 jilid. 1 jilid aja. Tahu berapa jilid terjemahannya? 6 jilid. Terjemahannya ada 6 jilid, Masya Allah. Padahal buku aslinya itu cuma 1. Saya punya buku aslinya 1 jilid berbahasa Arab.
terjemahannya dalam bahasa Indonesia 6 jilid. Ya, karena melebar ketika diterjemahkan satu kata dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab itu pasti terjemahannya lebih panjang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang singkat, ringkas, padat. Ya. Contohnya tadi itu, ketika guru bertanya, Aina Abbasun? Di mana Abbas? Muhammad jawab dengan satu kata saja yang terdiri 3 huruf. Kharaja. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kharaja artinya dia laki-laki telah keluar. Dia laki-laki telah keluar. Kharaja. Ya. Kalau dia perempuan enggak kharaja, beda lagi dalam bahasa Arab, ada lagi kaidahnya. Jadi kharaja yang 3 huruf ini, kharaja, zahaba, ini kata kerja untuk satu orang laki-laki, dia laki-laki. Kalau dia perempuan beda. Dalam bahasa Indonesia kan sama saja. Ya, di bahasa kita sama. Muhammad keluar, Aisyah keluar, sama-sama keluar. Dalam bahasa Arab enggak, beda ya. Ya, beda di dalam bahasa Arab. Ya, kalau keluar dilihat dulu nih. Kita mau misalnya mau terjemahkan, keluar apa bahasa Arabnya? Siapa yang keluar? Dianya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Keluarnya sudah, sedang atau akan? Sudah. Bahasa Arabnya kharaja. Lebih ketat kriterianya dalam bahasa Arab. Jadi nggak bisa langsung serta-merta diterjemahkan. Ya. Kata kerja itu nggak bisa serta-merta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harus dilihat dulu nih konteksnya. Siapa yang keluar? Kalau misalnya dia yang keluar itu dengan kamu yang keluar beda. Ya, kalau dia keluar kharaja, kalau kamu keluar kharajta, lain lagi. Ya, lain. Oke, jadi karena memang kaidahnya banyak di sini, kita cicil pelan-pelan, ya. Jadi jangan langsung dianggap wah susah ini, enggak. Insya Allah, ya. Kita cicil belajarnya. Kalau sekaligus jebret semuanya pusing, betul. Ya, memang susah kalau langsung sekaligus. Tapi kalau belajarnya dicicil dikit-dikit, ya itu mudah insya Allah. Dan ini buku yang termasuk buku yang paling sistematis kalau menurut saya dalam mempelajari bahasa Arab, tapi penekanannya ke grammar, bukan ke percakapan. Kalau percakapan nggak cocok pakai buku ini. Ini kan di awal makanya saya kasih disclaimer, pelajaran bahasa Arab di sini bukan untuk percakapan. Percakapan itu bukan pakai buku ini. Di sini kita belajar bahasa Arab untuk keperluan bisa baca kitab. Ya, nanti akan banyak latihan di sini, insya Allah. Ya, sekarang masih ada harokat-harokatnya. Ya, nggak apa-apa. Kita latihan yang pakai harokat dulu. Nanti lama-lama, ya, insya Allah akan hilang tuh harokatnya. Yang penting kaidahnya tahu dulu kita ya. Tayyib. Afwan live duluan karena di Makassar sudah maghrib. Semoga nanti bisa nyimak rekaman. Iya, silahkan Ibu Kartia Bado. Teman-teman yang lain juga kalau misalnya di tempatnya sudah maghrib, daerah timur biasanya ya, daerah Makassar, kemudian daerah-daerah sana, itu udah duluan tuh maghribnya. Silakan, insya Allah nanti ada rekamannya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ya. Aina zahaba. Si guru ini bertanya, kemana dia telah pergi? Gitu kalau nerjemahin yang letter luck-nya ya, kalau lengkapnya. Di mana dia atau kemana dia pergi? Dia di sini maksudnya Abbas. Ya. Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Baik, kemudian guru bertanya lagi, wa aina zahaba Aliyun? Ya, wa aina zahaba Aliyun? Dan kemana Ali pergi? Zahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke toilet. Baik, perhatikan di situ teman-teman.
di pertanyaan guru, wa aina zahaba Aliyun. Wa aina artinya dan kemana. Zahaba artinya pergi, Aliyun ya Ali orangnya. Coba perhatikan di situ susunannya itu berbeda banget dengan susunan kalimat dalam bahasa kita. Ustadz Usul, biar gampang nyarinya bisa tidak rekaman juga diposting dalam grup. Rekaman kita upload di YouTube dan linknya ada di deskripsi grup. Kalau teman-teman buka deskripsi grup, itu langsung ada list rekamannya dari awal sampai akhir. Nah, dicek di deskripsi grup itu kita update terus. Ya, linknya kalau misalnya teman-teman klik, itu isinya rekaman kita semuanya. Nah, jadi harus rajin ngecek deskripsi grup. Ya, grup WA itu kan ada deskripsinya, di situ ada linknya. Nah, itu link playlist. Teman-teman klik aja, tiap pekan, setiap kita belajar itu diupdate terus sama admin, insyaallah. Baik, kita balik lagi sini teman-teman. Wa aina dhahaba Aliyun? Ya, kemana? Ya, wa aina dan kemana dhahaba pergi Aliyun Ali. Perhatikan di sini susunan kalimatnya itu beda banget dengan bahasa kita. Ya. Kalau di bahasa kita ada pekerjaan, ada pelakunya. Maka mana yang disebut duluan? Di bahasa kita pelakunya dulu. Pelakunya dulu baru pekerjaannya. Itu ciri bahasa Indonesia. Muhammad makan. Muhammad dulu baru makan, ya kan? Muhammad makan roti gitu ya. Muhammadnya duluan disebut. Baru makannya, baru rotinya gitu, objeknya. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Dalam bahasa Arab urutan dalam kalimat itu kata kerja duluan. Jadi kalau di bahasa kita Muhammad makan roti. Di bahasa Arab makan Muhammad roti. Gitu urutannya. Jadi kata kerja duluan, baru pelaku pekerjaannya. Jadi dibalik dengan dari bahasa kita itu dibalik ya. Kalau bahasa kita orangnya dulu, nah, baru pekerjaannya belakangan. Ya, baru pekerjaannya belakangan. Ya, misal Zainab pergi ke pasar. Zainab pergi ke pasar. Zainabnya dulu disebut kan? Zainab baru pergi, baru ke pasar gitu. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, perginya duluan harus disebut. Pergi Zainab, orangnya, baru kemana nih? Ke pasar. Begitu ya. Contoh lain misalnya, Mahmud duduk di atas kursi. Nah, di dalam bahasa kita Mahmudnya duluan. Mahmud orangnya, duduk kata kerjanya di atas kursi. Ya, urutannya begitu kalau di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab enggak, duduknya duluan. Duduk Mahmud di atas kursi. Paham ya? Mahat ya. Nah, jadi sini kita ambil kaidah. Nah, sebentar saya share lagi. Saya tulis kaidah ya. Di sini. Oke. Tulis kaidah di sini. Tadi pekerjaan atau kata kerja disebut dengan, diistilahkan dengan fiil ya. Ada kata kerja berarti ada pelaku. Ada pelaku pekerjaan. Pelakunya disebut dengan fa'il. Mirip-mirip tuh. Fiil, fa'il. Hati-hati. Jangan ketukar. Fiil kata kerja, fa'il pelakunya, pelaku pekerjaan. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita ambil contoh. Dalam bahasa Indonesia Mahmud makan roti. Mahmud disebut fa'il. Makan disebut
Fiil, roti objeknya. Objek nanti kita pelajari ya. Mahmud makan roti. Nah, baik. Atau Mahmud pergi ke pasar. Atau pergi ke sekolah deh. Nah, Mahmud pergi ke sekolah. Mahmud itu adalah pelakunya, pergi itu adalah kata kerjanya, ke sekolah itu objeknya, ya. Atau apa kata keterangan tempat bukan tuh? Ke sekolah, ya. Nggak tahu, saya orang Indonesia tapi kurang ngerti kaidah bahasa Indonesia. Lebih ngerti kaidah bahasa Arab, mana yang mubtada, mana yang khobar gitu, mana yang fiil, mana yang fa'il. Nah, karena memang kita pelajari grammarnya. Kalau di bahasa Indonesia kayaknya kita ngomong sehari-hari aja nggak pakai grammar ya, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, ini dalam bahasa Indonesia nih, dalam bahasa Indonesia. Mahmud pergi ke sekolah. Dalam bahasa Arab, urutannya harus pergi dulu. Pergi, Mahmud ke sekolah. Itu bahasa Arab tuh. Jadi kata kerja harus didahulukan. Maka kaidahnya di sini ada kaidah nih. Kaidah teman-teman catat ya. Ya. Boleh dicatat nih kaidahnya, ini penting kaidahnya. Ya. Fiil harus diletakkan sebelum fa'il. Kaidah. Ini harga mati ini udah. Ya. Ini nggak bisa diotak-atik lagi nih kaidahnya. Fiil harus diletakkan sebelum fa'il, titik. Ya. Pergi Mahmud ke sekolah. Kata kerja duluan, baru fa'il, pelakunya. Ya, sehingga kalau diterjemahkan, meskipun bahasa Indonesianya Mahmud pergi ke sekolah, maka bahasa Arabnya zahaba Mahmudun ilal madrasati. Tuh, begitu. Nah, jangan Mahmudun zahaba ilal madrasati. Nah, jangan gitu. Kata kerjanya duluan. Zahaba Mahmudun ilal madrasati. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Baik, saya kembalikan lagi. Oke. Coba perhatikan di sini. Wa aina zahaba Aliyun. Nah, lihat urutannya kata kerja duluan. Wa aina zahaba Aliyun. Dan kemana Ali pergi. Nah, Ali, nerjemahinnya Ali dulu disebut. Kan di bahasa kita itu pelaku duluan ya, baru kata kerja. Jadi nerjemahinnya harus nyesuaiin dengan bahasa kita. Dan kemana Ali pergi? Bahasa Arabnya wa aina zahaba Aliyun. Nah, Muhammad menjawab zahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke toilet. Seperti itu ya. Baik, sampai sini paham nggak Umahat? Ada yang kurang paham? Insyaallah paham, insyaallah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi intinya di sini terdapat perbedaan yang sangat jelas ya antara susunan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, beda. Terutama dalam susunan kalimat fiil dan fa'il. Ya, fiil duluan baru fa'il, kata kerja baru pelaku. Ya. Ada sebagian dosen kami dia bilang, kenapa di Indonesia susah nyari kerja?
Ya. Karena orangnya duluan, pekerjaannya nanti gitu. Di Arab gampang. Pekerjaannya ada. Nah, pekerjaannya duluan baru orangnya gitu. Makanya di sini banyak pengangguran katanya. di apa namanya dicok galicok gitu ya. Oh, ternyata cocok juga ini. Ya, benar ya. Jadi urutannya kalau di bahasa kita tuh orangnya dulu, baru kata kerja belakangan ya. Di bahasa Arab kata kerja duluan. Kata kerja duluan. Zahaba aliyun. Nah, gitu Ali pergi. Nggak boleh aliyun zahaba. Nggak boleh fa'il mendahului fi'il, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu sudah merusak tatanan grammar bahasa Arab. Ya. Sebagaimana kita nggak enak denger kalau ada yang mengatakan begini, kedengarannya nggak enak nih di telinga, cuma paham. Pergi Yasir ke masjid. Nggak enak di telinga kita tuh nggak enak rasanya pergi Yasir ke masjid. Kok pergi Yasir ke masjid? Harusnya Yasir pergi ke masjid. Nah, itu di bahasa kita, ya. Nah, mereka juga kalau misalnya kita katakan Yasirun zahaba ilal masjid, nggak enak didengar sama kuping mereka. Nah, kok Yasirun zahaba ilal masjidi, Yasir pergi, Yasirun zahaba. Enaknya zahaba Yasirun gitu. Meskipun dipahami sama mereka, kalau misalnya kita ngomong nih, kita dahulukan fa'ilnya. Misalnya Yasirun zahaba ilal masjidi, boleh. Ya, boleh sebenarnya. Tapi statusnya bukan fa'il yang Yasirun tadi, itu jadi mubtada. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pembahasan lanjutan nanti. Sebenarnya nggak salah kalau ada yang mengatakan Yasirun zahaba. Yasirun zahaba itu sebenarnya nggak salah. Yang penting Yasir ini jangan dikatakan fa'il. Nah, kalau dibilang fa'il salah baru. Nah, tapi kalau dikatakan Yasirun sini mubtada, itu betul. Ya, nggak ada salah. Cuma jarang dipraktekkan sama orang Arab di kesehari-harian mereka. Ya, keseharian mereka ya bahasa yang baku dan fasihnya itu kata kerja duluan. Ya, zahaba Yasirun ilal masjidi. Kalau Yasirun zahaba ilal masjidi meskipun difahami oleh mereka, tapi ini nggak enak didengar. Ya, sama kayak kita dengar kayak tadi, pergi Yasir ke masjid, nggak enak. Ya, benar. Yasir pergi ke masjid. Tapi kalau misal saya katakan pergi Yasir ke masjid, paham nggak? Paham. Dipahami oleh kita pergi Yasir ke masjid. Cuma nggak enak, susunannya kurang ngepas gitu. Susunannya kurang ngepas. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Jadi mesti dibalik di sini teman-teman ya. Tapi ini berlaku untuk apa? Untuk kata kerja dan pelakunya. Untuk kata kerja dan pelakunya. Ada bab-bab di mana dia kadang-kadang sama, urutannya sama bahasa Indonesia sama. Tapi di bab ini, di bab kata kerja dengan pelakunya, 180 derajat. Urutannya beda. Ya, di bab ini. Nanti ada di bab yang lain, itu sama. Ya. Nanti setelah ini pelajaran kelima itu ada susunan kalimat juga. Susunan penyandaran kata ke kata yang lain. Itu susunannya sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia sama. Tapi di bab ini, di bab kata kerja fiil dengan pelakunya fa'il, nah itu berbeda. Di bahasa Indonesia fa'il dulu baru fiil. Di bahasa Arab fiil dulu baru fa'il. Oke, seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ustadz, Afwan Ustadz, pertanyaan tadi kenapa harus Yasirun, kenapa enggak Yasir gitu ya Ustadz? Oke. Baik, pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Saya share lagi di sini. Saya share lagi di sini ya. Ininya 6. Ya. Baik, kaidah 2. Kaidah 2. Ini kalau nggak ada pertanyaan nggak muncul kaidah ini ya. Ini karena ditanya jadinya muncul nih ya. Kaidah 2. Fa'il
harus marfu. Fa'il harus marfu, harus diakhiri dengan harokat dhammah. Dalam latihan baca itu dibaca. Ketika kita membaca, latihan membaca, dhammahnya harus dibunyikan. Zahaba Mahmudun ilal madrasati, bunyikan Mahmudun. Tapi kalau ngobrol, bukan dalam rangka latihan grammar ya, bukan dalam rangka belajar nahu sorof, ngobrol biasa aja, boleh, nggak apa-apa. Zahaba Mahmud atau Zahaba Yasir ilal madrasah, ini obrolan ya, obrolan itu diwakaf terus akhirnya, di akhirnya diwakaf, dimatikan akhirnya. Zahaba Mahmud ilal madrasah. Nah, begitu. Tapi kalau disuruh coba bunyikan, akhirnya harus dihidupkan. Kita harus tahu tuh, Mahmudun, Mahmudin apa Mahmudan? Zahaba Mahmudun. Kenapa enggak Mahmudin? Kenapa enggak Mahmudan? Lihat kaidah 2. Fa'il harus marfu. Pelaku pekerjaan harus marfu. Mahmudun. Harus Mahmudun. Zahaba Mahmudun ilal madrasati, bunyikan akhirnya. Ya, ilal madrasati kalau dalam konteks belajar nahwu shorof. Ya, kalau guru bertanya, coba akhirnya itu apa? Al madrasati, al madrasatu atau al madrasata? Soalnya kalau disukun itu nggak ketahuan mana yang paham, mana yang enggak. Zahaba Mahmud ilal madrasah. Ini paham nggak ya? Ilal madrasatu, ilal madrasati atau madrasata? Nggak tahu. Nggak bisa ketahuan nih paham atau enggak. Tapi kalau dibunyikan akhirnya Zahaba Mahmudun ilal madrasatu, salah, ketahuan yang nggak paham ya, seperti itu. Jelas ya? Jadi dalam konteks ngobrol boleh, nggak apa-apa. Zahaba Yasir ilal masjid, boleh. Memang obrolan begitu, obrolan semuanya di wakaf. Makanya nggak semua orang Arab bisa nahwu shorof begini. Nggak semua, betul, serius. Orang Arab kalau ngomong sehari-hari itu nggak pakai bahasa resmi. Mereka pakai bahasa amiyah, namanya bahasa pasaran. Ya kayak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia lah. Ya, kita ngobrol sehari-hari kan nggak pernah pakai bahasa Indonesia yang baku ya, nggak pernah. Ya kita obrolannya ngobrol sehari-hari pakai bahasa yang nggak baku. Ya. Kalau pakai bahasa yang baku dipakai buat obrolan nggak enak. Hendak kemana engkau wahai saudaraku? Aduh, ini baku banget ya. Mau kemana lo? Gitu. Kalau bahasa kitanya kan seringnya begitu ya. Ente mau kemana? Itu lebih gaul lagi ya. Jadi kalau hendak kemana engkau? Ini risih kita dengarnya ya. Sama mereka itu kalau pakai bahasa yang baku begini itu agak risih. Ya, agak risih. Sehingga mereka seringnya mensukunkan di akhir. Zahaba Yasir ilal masjid. Nah begitu, kalau di obrolan selalu disukun-sukun. Ya. Kalau kita tanya, ini Yasirun, Yasirin apa Yasiron? Kadang-kadang mereka nggak bisa jawab. Kadang-kadang Zahaba Yasirin, ya pokoknya Yasir aja lah gitu. Disukun aja lah. Ya usah dihidupkan akhirnya. Begitu. Jadi mereka pun kadang-kadang bingung gitu dengan kaidah bahasa mereka sendiri itu, karena nggak pernah dipraktekkan dalam keseharian mereka. Mereka gunakan bahasa Arab yang tidak baku ya, bukan bahasa Arab fushah yang mereka pakai, tapi bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah saya pun nggak paham, nggak ngerti. Ya, kemarin malam itu saya ada di telepon sama orang Mesir, telepon dipakai bahasa amiyah, belas saya nggak paham. Ya, saya bilang, tolong antum pakai bahasa fusha. Kalau bahasa fusha saya paham, tapi bahasa amiyah nggak ngerti. Jadi memang benar-benar beda ya, benar-benar beda kaidahnya. Bahkan mereka tuh nggak pakai kaidah. Ya, di bahasa amiyah nggak pakai kaidah. Bahasa yang pakai kaidah begini, itu bahasa yang fusha. Ini bahasa yang dipakai ulama, ini bahasa yang ada di Quran, ini bahasa yang ada dalam hadis. Nah, ini yang kita pelajari. Ya, ini yang kita pelajari.
Karena tujuan belajar bahasa Arab kan untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis-hadis, untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Bahasanya fusha semua. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah nanti rekamannya kita upload di YouTube. Kalau mau ngakses rekaman, itu cek deskripsi grup. Di deskripsi grup WhatsApp itu ada linknya. Itu diklik aja. Ya. Ummu Muhammad, raise hand, mau bertanya atau bagaimana? Silakan kalau mau bertanya, Ummu Muhammad, boleh dibuka mic-nya sebelum ditutup. Udah terbuka mic-nya tapi nggak ada suaranya nih. Teman-teman yang lain dengar nggak suaranya? Jangan-jangan saya aja nih yang nggak dengar. Tidak dengar. Nggak kedengaran ya. Berarti memang masalah di mic-nya mungkin. Ya. Baik, mungkin nanti bisa tanya di grup ya atau japri aja ke saya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.